Konnichiwa minasang. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dari buku Marugoto Rikai, bab 7. Pada bab 7 ini, kita akan belajar tentang tata bahasa, yaitu demo i desu ka. Yang biasanya tata bahasa ini dipakai saat kita ingin bertanya atau ingin menanyakan opini dari orang lain dan juga kira-kira apa sih alternatif dari rencana yang kita rencanakan bersama teman kita seperti itu. Dan biasanya dalam bahasa Indonesia itu artinya gimana kalau atau bolehkah saya. Jadi dia tuh tergantung dengan konteks, tapi artinya sama aja kayak menanyakan saran atau opini terhadap lawan bicara kita. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Nichiyobi machiwase no basho wa dou shimasu ka? Yang artinya, apa yang akan kita lakukan untuk meeting untuk hari Minggu ini. Jadi kayak di sini konteks kalimatnya adalah menanyakan tentang opini dari teman kita, gimana ya kalau misalnya meeting kita itu tempatnya di mana di hari Minggu gitu. Nah, lanjut yang contoh kedua. So desu ne, eki no mae no coffee shop demo ii desu ka? Nah, kemudian di sini pernyataan yang selanjutnya itu dia bilang gimana kalau misalnya kita pergi ke coffee shop yang ada di depan stasiun. Nah, ini kan berarti pola kalimat yang menanyakan saran teman kita. Kita ngasih saran dan nanya pendapat dia bagaimana. Nah, jadi kurang lebih pola kalimatnya itu selalu diletakkan di akhir. Demo i desu ka, yang artinya gimana kalau atau bolehkah saya, seperti itu. Contoh selanjutnya, yang nomor 2. Machiawase no jikan wa nanji desu ka? Yang artinya jam berapa ya sebaiknya kita bertemu. Nah, di sini sebenarnya nggak ada konteks kalimat demo i desu ka, tapi di sini kita bisa lihat di contoh yang keduanya. So desu ne, rokuji wa dou desu ka? Nah, di sini yang artinya dia nanya, dia jawab, gimana kalau misalnya jam 6? Nah, di sini ada kalimat dou desu ka. Sebenarnya kalimat dou desu ka dan i demo i desu ka itu hampir mirip, tapi tergantung dengan konteks, yang artinya sama aja kayak gimana kalau. Jadi, kalau teman-teman bertemu dengan dua pola kalimat ini, jangan bingung, artinya sama, tapi sesuaikan juga dengan konteks kalimat sebelumnya. Next, kalimat berikutnya. Rokuji wa chotto, rokuji hang demo ii desu ka? Nah, di sini ada kalimat, pola kalimat demo ii desu ka, yang berarti dia pasti ingin menyatakan gimana kalau atau boleh nggak ya gitu. Karena di sini dia menyatakan kalau jam 6 agak gimana ya kalau misalnya jam 6.30. Nah, di sini kan berarti dia menyatakan pertentangan. Aduh, kayaknya jam 6 nggak bisa deh. Gimana kalau jam 6.30? Makanya di sini pakai pola kalimat demo ii desu ka? Selanjutnya kalimat yang ketiga. Restoran Subaru wa jinsu demo ii desu ka? Daijoubu desu yo. Nah, di sini arti kalimat nomor 3 adalah boleh nggak ya ke restoran Subaru itu pakai celana jeans. Nah, di sini kan berarti pola kalimatnya adalah dia nanya boleh atau tidak. Berarti opini. Nah, di sini pakai pola kalimat demo ii desu ka? Nah, kemudian rekannya jawab, daijoubu desu yo. Selanjutnya di sini kita akan membahas pola kalimat yang kedua, yaitu bentuk kata benda de, kemudian kata kerja bentuk te. Nah, kira-kira pola kalimat ini digunakan untuk apa ya? Nah, di sini ada contohnya. Jutai de okuremasu. Michi ni mayotte okuremasu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang ditandai dengan warna merah ada de, kemudian ada mayotte, itu kira-kira apa? Dan penggunaannya bagaimana. Nah, jadi di sini di slide berikutnya, penggunaannya adalah saat kita ingin menyatakan tentang alasan dan juga sebab
terjadinya sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya adalah sebab akibat gitu, terjadinya sesuatu. Nah, di sini untuk strukturnya, teman-teman bisa lihat, jadi kita harus menggunakan kata kerja bentuk T, kemudian ditambahkan dengan D, dan keterangannya apa, sebabnya apa, seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita ke contohnya. Sugoyuki de densha ga tomarimashita. Nah, di sini artinya adalah trains-nya atau kereta api itu berhenti karena banyak salju. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya dalam bahasa Jepang, itu di sini pertama kali disebutkan adalah sebabnya. Sebabnya adalah sugoi yuki. Akibatnya apa? Densha ga tomarimashita. Keretanya berhenti. Nah, tapi dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu kita pasti menyebutkannya dulu adalah akibatnya. Akibatnya adalah apa? Keretanya berhenti karena banyak salju. Baru sebabnya apa? Seperti itu. Jadi, dalam bahasa Jepang yang perlu diingat adalah menyebutkan sebabnya dulu, baru akibatnya apa. Next, contoh yang kedua. Kino wa tsukarete hayaku nemashita. Yang artinya, kemarin saya tidur cepat karena saya kelelahan. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan. Kalau di bahasa Jepang itu yang disebutkan pertama kan sebab ya. Sebabnya apa? Dia capek, kino wa tsukarete. Akibatnya apa? Dia cepat tidur, hayaku nemashita. Nah, di sini pola kalimatnya yang perlu diperhatikan adalah kalau pola kalimatnya di awal itu menyebutkan kino yang artinya sudah lampau, berarti teman-teman harus mengubah kalimat selanjutnya, ya, yang di mana ini adalah nemashita, itu menjadi pola kalimat lampau. Nah, ini kan kalau kalimat positifnya nemas, tapi kalau misalnya kalimat lampau berarti jadi nemashita. Jadi, di situ perlu diperhatikan. Nah, itu dia pembelajaran kita hari ini. Buat teman-teman yang udah menonton, arigatou gozaimasu, jangan lupa nonton video-video selanjutnya.